perekonomian barter dan uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau yang dinamakan dengan barter. Yang kedua, perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya definisi dan ciri uang. Yang pertama, definisi uang yaitu benda-benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar uang. Selanjutnya, syarat-syarat uang. 1. Mudah dibawa kemana-mana. 2. Tahan lama. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, jumlahnya terbatas. Selanjutnya, fungsi uang, yaitu yang pertama, sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, sebagai satuan nilai. Yang ketiga, sebagai pembayaran. Yang keempat, alat penyimpan nilai. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Yang kedua, uang kertas dan uang bank atau giral. Berikutnya, kelemahan emas dan perak sebagai uang. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Yang kedua, merupakan benda yang berat. Yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Selanjutnya, 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank mempunyai cadang yang lebih banyak. Yang ketiga, kekurangan pinjaman. Selanjutnya, mata uang dalam peredaran uang. Yang pertama, mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Yang kedua, mata uang beredar atau money supply adalah sebuah jenis uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan terdiri dari yang pertama yaitu bank umum atau bank perdagangan, bank tabungan, perusahaan peminjaman, selanjutnya pasaran saham, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, perbedaan antara bank sentral dan bank umum. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga, tujuannya berbeda. Yang selanjutnya, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Materi selanjutnya, fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank pada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank pada bank-bank umum. Yang ketiga, menguasai kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, menguasai keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Selanjutnya yaitu neraca bank umum. Neraca bank umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, tabungan, yaitu uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari situ milik atau ATM. Yang kedua, tabungan berjangka, tabungan yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan cadangan. Selanjutnya, perkembangan bank sentral. Sejarah perkembangan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa pihak bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada yaitu antara lain Dejapan Bank NP, Depositbank. Dejapan Bank NP pada masa itu bertindak sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan uang dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia. Istilah bank sentral sebenarnya bukan hal baru karena sudah ada sejak 1946 dan sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945.
Adapun yang dimaksud dengan bank sentral pada saat itu adalah Bank Nasional Indonesia 1946 yang didirikan dengan Perpu No. 2 tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia. Pada saat itu BNI 1946 mempunyai fungsi rangkap, yaitu bank sebagai bank komersial maupun sebagai bank sentral. Dengan demikian, bank sentral pertama yang dimiliki Indonesia adalah BNI. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa BNI 46 belum dapat melaksanakan fungsi sebagai bank sentral dengan baik karena fungsi rangkap yang diempaninya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak berwenang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Salah satu pasalnya menyatakan didirikan Bank Indonesia merupakan sentral sebagai pengganti Dejavan Bank NP sebagai Bank Nasional Kepunyaan Negara. Dengan didirikannya Bank Indonesia dan dijadikan pula bank sentral, sejak saat itu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dikenal dua bank sentral, yaitu BNI 1946 dan Bank Indonesia. Dualisme bank sentral tersebut berlangsung selama 2 tahun dan baru berakhir dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955. Sejak saat itu, Indonesia hanya dikenal satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan bank-bank keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkatan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 pada pasal 7 dapat diketahui, pertama, Bank Indonesia adalah bank sentral sebagaimana dimaksud 1945. Bank Indonesia adalah milik negara. Yang ketiga, Bank Indonesia sebagai bank sentral berbentuk badan hukum. Yang keempat, Bank Indonesia adalah pembantu pemerintah. Yang kelima, Bank Indonesia diangkat dan diperhatikan oleh Presiden. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.